Jadi ini adalah Realme Narzo 50i Prime, smartphone terbaru dari Realme Indonesia yang bakal dirilis ya barengan sama tablet pertama Realme, yaitu Realme Pad Mini. Gue Febian lagi pengen dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Nah, untuk harga resminya dia masih belum keluar ya sekarang, tetapi harusnya harganya bakal murah karena ini memang smartphone di kelas entry. Dan harga resminya baru keluar nanti di tanggal 18 Agustus 2022 barengan sama perilisannya. Untuk boxnya sederhana ya, simple kayak gini, warna biru dengan tulisan Narzo yang besar dan Realme Narzo 50i Prime di sebelah sini agak kecil tulisannya. Dan kalau kita lihat di belakang ini ada detail spesifikasi yang diunggulkan, kayak dia menggunakan chipset Unisoc ya, T612. Dan buat kalian yang belum tahu, Unisoc T612 ini merupakan chipset kelas entry dengan fabrikasi 12 nanometer ya. Dia udah octa-core, dual core-nya pakai Cortex A75 1,8 GHz untuk performa, dan sisanya hexacore lainnya dia pakai Cortex A55 1,8 GHz untuk hemat energinya. Terus dia juga udah pakai baterai 5000 mAh ya, cukup besar kapasitasnya. Terus dia udah support 1 TB ekspansi storage, dan dia udah pakai layar 16,5 cm atau 6,5 inch ya, full screen. Dan harusnya dari kelasnya sih dia merupakan IPS LCD ya dengan resolusi HD+. Untuk yang kita unboxing kali ini merupakan varian warna hijau mint dengan 4GB RAM dan 64GB storage. Tapi kalau kita lihat di website resminya ada lagi yang varian 3GB RAM dan 32GB storage. Seperti biasa, karena ini udah unit resmi, dia udah dibuat di Indonesia. Dan tanpa berlama-lama langsung aja kita buka ya untuk melihat kayak apa HP-nya dan seperti apa isinya. Nah, ini kita buka dulu segel-segelnya ya. Meskipun harga resminya belum keluar, mungkin dia harganya bakal di 1, sekian juta ya. Oke, langsung kita buka. Dan ya di awal kita langsung disuguhin sama kotak kecil ini, ada tulisan Feel the Power di sini. Dan di dalamnya ini ada ada buku petunjuk penggunaan, simple, cuman lembaran kayak gini aja ya. Dan di sini ada beberapa detailnya, tapi ya detail-detail standar kayak buka SIM dan yang lainnya. Terus kemudian di sini dapat juga kartu jaminan, ada garansi resminya dari Realme di sini. Tuh ya, kalian bisa isi lengkap dengan alamat authorized service centernya di berbagai kota. Terus kemudian, nah ini ada HP-nya ya, dan HP-nya kayak gini guys. Kita lihat ya, kita taruh dulu. Dan kita juga dapat ini ada kabel chargernya ya, dari Type A ke micro USB. Jadi dia masih pakai micro USB ya untuk port chargingnya. Nih kabelnya kayak gini, berarti memang kemungkinan harganya juga bakal terjangkau banget. Kalian bisa tulis di komentar untuk tebak-tebakan. Dan kita nggak dapat kepala charger ya, jadi cuman ada kabel chargernya aja. Ini jadinya ngikutin beberapa flagship ya, yang sekarang sih kalau untuk di flagship memang udah kayak lumrah gitu, nggak ada kepala chargernya. Tapi untuk di kelas entry, kayaknya ini pertama kalinya gua unboxing smartphone di kelas entry yang nggak ada kepala chargernya. Ya anyway, kalau kalian udah punya charger, kalian bisa langsung pakai aja. Dan kayak gini untuk HP-nya ya. Wow, tapi surprisingly guys, untuk HP-nya sendiri cakep banget. Kalau kalian lihat nih untuk desainnya ya, wah ini bener-bener desain yang menarik ya. Kalau untuk di kelas entry, pertama karena di sini ada polanya nih. Jadi dia polanya sebenarnya garis-garis ya guys ya, garis-garis. Tetapi kalau kena cahaya dia kayak ngebentuk pattern ini diamond gini ya, silang-silang kayak gini. Dan ini tuh keren banget sih untuk touchnya, feeling touchnya. Meskipun dia bodinya plastik, tapi feeling touchnya cakep. Terus kemudian yang keren lagi gue suka di sini, dia ada bagian alusnya kotak gitu ya dengan tulisan Narzo ya, desain by Realme. Dan ini AI kamera, ada kameranya satu gede, sama ada di sini satu flashlight ya. Dan menariknya dari HP ini, kameranya satu besar, dia pede, ditaruh modulnya satu ya. Ini 8 megapiksel by the way, ditaruh satu besar kayak gini, pede banget. Biasanya nih beberapa smartphone kelas entry kamera satu, tapi seolah-olah dibikin dua ya. Satunya kadang cuman hiasan doang atau kadang cuman buat naruh flashlight. Tetapi di sini pede banget satu besar gini, dan ini cakep sih menurut gua ya. Dia berani tampil apa adanya, jumlah kameranya satu nggak masalah. Terus kemudian dia juga dengan frame
yang kayak gini guys ya. Framenya tuh apa nih namanya? Flat ya. Framenya flat dan sedikit boxy untuk desainnya, meskipun di sininya lengkung, tapi ini ngasih kesan kayak apa ya? Kayak rigid gitu ya. Dan untuk baterainya memang 5000 mAh, jadi ketebalannya di sini cukup terasa. Ini 8,5 mm, tapi karena framenya seperti ini dan desainnya cakep begini, dia di tangan enak feelingnya. Nah ini apa ya, kayak touch feelingnya oke banget. Dan ini untuk warna yang hijau mint ya, masih ada beberapa warna lagi. Kalian bisa cek di website officialnya, udah ditulis untuk warnanya, tapi harganya memang masih belum ada. Terus kemudian untuk portnya sendiri, di sini ada audio jack, ada lubang mic, ada portnya micro USB ya. Ini sayang banget kalau udah USB Type-C, keren banget nih. Terus kemudian dia ada lubang speakernya. Terus di atas ini ada lubang mic ya. Enggak, ini ternyata kotor doang. Di atas kosong, polosan. Ya, jadi atasnya polos, di sebelah kanan ada tombol power, volume up, volume down. Di sebelah kiri ini ada SIM tray-nya. Nah, SIM tray-nya kita bakal coba lihat ya, seperti apa. Nah, di sini kita udah dapat SIM tray ejector juga ya. Tadi kelewatan, belum gua sebutin by the way. Nah, ini SIM tray ejectornya. Nah, ini kita coba lihat, dan ternyata kita udah dapat ini dedicated micro SD sama dual SIM ya. Dan micro SD-nya ini dia support sampai 1 TB. Jadi storage-nya bisa kalian top up gede banget. Meskipun 1 TB micro SD masih mahal ya, mungkin bahkan lebih mahal dari harga HP-nya ini nanti ketika udah resmi dirilis, tetapi punya fitur atau punya opsi untuk expand storage sampai di ukuran sebegitu besar, itu sangat nilai plus ya menurut gua. Dan kita coba langsung aja nyalakan. Nah, ini Realme menggunakan OS Android ya. Ini berbasis Android 11. Dan tentunya dia pakai Realme UI ya. Nanti kita lihat detail dari platformnya. Tapi setidaknya itu yang kalian dapetin dari boxnya ya. Dan kita mau sedikit ada yang ngelihat untuk layar dan tampilan platformnya seperti apa di video unboxingnya kali ini. Nah, di sini dia bisa detect untuk WiFi 2,4 GHz ya, tapi yang 5 GHz nggak kedetek di sini. Kita konekin langsung aja. Dan by the way, untuk beratnya sendiri dia 182 gram ya, dan masih oke lah kalau dipakai buat harian dengan ketebalan 8,5 mm ya untuk HP dengan baterai 5000 mAh. Masih cukup wajar, dan desainnya sih yang bikin HP ini menarik menurut gua untuk di kelas entry. Dan ini kayaknya beberapa kali ya Realme bikin smartphone di kelas entry dengan desain yang menurut gua cukup bold dan menarik. Kalian bisa cek beberapa review HP kelas entry Realme di video review gua sebelumnya. Nah, karena dia smartphone di kelas entry, dia belum memiliki sensor biometrik kayak fingerprint ya. Di sini nggak ada fingerprintnya, tetapi di awal kita udah bisa setup untuk unlocknya dengan password ataupun face. Jadi face ini bisa cukup memudahkan ya dengan menggunakan kamera depan. Nah, kita bisa kombinasikan face-nya sama pattern, pin atau password. Gue pakai pattern aja. Nah, ini kita tinggal scan aja guys. Cepet banget scan-nya. Nah, ini dia ya untuk Realme UI-nya. Jadi kita udah selesai setupnya, dan setupnya sangat cepat by the way, karena nggak banyak setup yang diperlukan ya, cuman masukin email dan lain-lain. Dan kayak gini tuh tampilannya, dan ini cukup menarik ya untuk tampilannya sendiri. Ternyata layarnya terlihat cukup luas ya, di sini terlihat besar dan luas. Dan ini layarnya 6,5 inch ya, 6,5 inch dengan resolusi HD+. Dan kalau kita lihat untuk secara tampilan dia sama kayak di Realme UI pada umumnya ya. Jadi kita swipe kanan ini langsung ke apa nih namanya, Google Newsfeed ya. Jadi berisi berita-berita sesuai preferensi kita. Terus kalau kita kanan ini ke home screen ya. Terus kalau kita swipe up dia langsung ke app drawer dengan deretan aplikasi, dan juga ada kayak ini nih, ada apa nih namanya, kayak shortcutnya ya, yang prediksi kita mau buka apa. Dan kemudian swipe ke bawah dia bakal langsung ke shortcut action. Terus ada notifikasi juga ya. Dan kalau kita lihat di sini untuk platformnya sendiri dia menggunakan, nah ini dia detailnya ya. Jadi ini Realme Narzo 50i Prime, dia
pakai Realme UI R Edition. Nah ini ya kelihatan ya, Realme UI R Edition, dan dia 64 GB storage-nya, 4 GB RAM-nya, berbasis Android 11 ya. Jadi itu untuk detail platformnya, dan setidaknya kayaknya itu dulu deh yang bisa gua share. Oh ya, untuk kamera di depan sini ada 5 megapiksel kamera. Di unboxing kali ini kayaknya itu dulu yang bisa gua bagiin ya. Jadi gua belum bisa untuk lebih detail lagi nge-review ini karena perlu gua tes dulu untuk hasil kameranya, untuk performa game dan juga performa hariannya. Tapi so far cukup responsif ya untuk performanya sendiri. Buat scroll juga responsif di smartphone ini. Tapi untuk review lebih lengkapnya gue bakal publish ya, gue bakal rilis setelah gue cobain semua. Dan semoga video ini bermanfaat dan informatif buat kalian yang pengen tahu apa isi box dan juga kayak apa HP-nya. Dan kalian bisa tulis di kolom komentar ya, tebak-tebakan harganya berapa kira-kira harga Realme Narzo 50i Prime ini. Silahkan ditulis di kolom komentar. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu guys, sampai ketemu lagi di video Tekno Menarik lainnya besok.